melayani dan ini mungkin pertama kali lagi setelah pandemi. Jadi saya bersyukur buat saudara yang berlibur di Bali dan pagi hari ini datang ibadah. Saya mau kasih tahu saudara dapat pahala 2 kali lipat dari Tuhan. Bangun di Bali jam 6, berangkat ke gereja jam 7 itu kayaknya pencapaian tersendiri. Ada amin? Oh, berarti ada beberapa yang pengunjung, saya cuma checking aja. Saudara kalau tinggal di Bali tentunya berbeda, karena saudara mungkin punya aktivitas, kalau orang luar Bali kalau datang biasanya nggak sepagi itu beraktivitas, karena masih ada jet lag kan, beda 1 jam tuh, 1 jam lumayan jet lag. Well, how are you all? Saudara baik-baik saja? Hari ini apa yang menjadi pesan saya dari Tuhan buat saudara, saya beri judul I am God atau bahasa Indonesianya Aku adalah Allah. Dan saya berdoa supaya Tuhan berbicara pada saudara secara pribadi dan saya berharap Roh Kudus memberikan kekuatan bagi saudara pada saat sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama Keluaran pasal yang ke-6. Keluaran pasal yang ke-6. Ayat 2 dan 3 merupakan ayat awal acuan kita pagi hari ini untuk merenungkan apa yang firman Tuhan ingin katakan pada kita semua. Keluaran pasal yang ke-6 berbunyi seperti ini. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, dikatakan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Ayat yang baru saya baca, dibiarkan dulu kalau boleh di situ sebentar, nanti saya akan minta dibukakan bahasa Inggrisnya, untuk saya tunjukkan apa yang saya ingin sampaikan pada saudara. Dikatakan bahwa Tuhan berkata kepada Musa, sebenarnya ini perkataan Tuhan pada Musa, Tuhan bilang begini, aku telah menampakkan diri pada Abraham, Ishak, dan Yakub, dengan kata lain leluhurmu sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dalam bahasa Inggrisnya nanti saya akan buka, memakai kata Almighty God, Almighty El Shaddai. Atau mungkin dibuka dulu, mungkin lebih baik saya jelaskan. Kalau teman-teman bukakan bahasa Inggrisnya dikatakan, God said to Moses, I'm the Lord, I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty, dalam kurung El Shaddai, but by my name the Lord. By the way, kalau saudara perhatikan, Tuhan membuka kalimat ini dengan berkata memperkenalkan dirinya sebagai the Lord, Tuhan. But by my name the Lord, Yahweh atau Jehovah, dalam kurung diperjelas lagi, the Lord Tuhan, atau yang bahasa Inggrisnya kita pakai the Lord, dalam bahasa Indonesia kita pakai Tuhan, dikatakan by the name the Lord, the redemptive name of God. Nama Tuhan yang menebus, Tuhan katakan, I did not make myself known to them. Artinya begini, terlalu pagi untuk saudara ikut berpikir sebentar. Di Bali nggak terlalu relax untuk nggak bisa berpikir kan? Bisa ikut pikir sebentar? Nggak akan lama, saya khotbahnya nggak lama, saudara percayalah. Saudara nggak akan miss breakfast jam 10, tenang aja. Tuhan bilang begini, ingat tadi saya katakan ini perkataan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Konteksnya bangsa Israel ada di Mesir dan sedang ada di dalam perbudakan, itu dulu konteksnya. Tuhan berkata-kata kepada Musa untuk Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Tuhan bilang begini, untuk leluhurmu Abraham, Ishak, dan Yakub, gue cuma pernah memperkenalkan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Tetapi sebagai Tuhan, yang artinya Tuhan yang menebus, Jehovah, atau yang kemudian di dalam bahasa Yunani kita terjemahkan sebagai Kristus, atau yang menebus, untuk memperkenalkan diri sebagai penebus atau Tuhan, aku belum pernah perkenalkan diri. Dengan kata lain, bangsa Israel sampai detik itu hanya mengenal Bapa di surga Allah sebagai El Shaddai. Setiap kali Tuhan memperkenalkan diri, ada 2 hal kunci yang penting untuk saudara ketahui.
Selain dia memperkenalkan identitasnya, identity, dia juga sekaligus memperkenalkan intensinya, his intention. Setiap kali dia memperkenalkan diri, dia mau kita kenal siapa dia, sekaligus dia mau kita tahu intensinya. Identitas itu apa? Saya sempat siapkan, saya nggak tahu teman-teman bisa buka apa enggak, definisi daripada identitas atau identity. Identitas adalah karakter atau kepribadian seseorang yang membedakan dia dari yang lain. Itu nama identitas. Identity itu adalah character and personality yang distinct, yang membedakan kita dari orang lain. Jadi setiap kali Tuhan berkata, aku adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, artinya identitasnya adalah dia Allah yang Maha Kuasa. Saya nggak tahu saudara memahami apa tidak bahasa Indonesia. Kata maha artinya tidak ada yang tidak bisa. Kalau dia Maha Kuasa, artinya dia penuh kuasa dan tidak ada yang membatasi kuasanya. Can I get a good amen? Dia omnipotent. Artinya nggak ada yang dia nggak bisa. Literally nggak ada yang dia nggak bisa. Semua dia bisa. Makanya di dalam perjanjian baru pernah kita quote, all things are possible. Semua hal mungkin buat dia yang percaya kepada dia yang Maha Kuasa. Kita bisa bukan karena kita bisa, karena kita percaya kepada dia yang Maha Kuasa. El Shaddai. Makanya dia bilang sama Abraham, lo bakal punya anak. Abraham bilang, yang benar bos. Ini om udah hampir cepek 99 tahun. Selain itu, ya om cepek mungkin masih bisa. Masalahnya yang ini udah 90. Ada yang pernah menafsirkan, ya tapi kan 90 zaman itu masih remaja. Karena orang hidup dari 400 tahun. Yang benar aja nggak ada remaja yang menopause. Karena Alkitab saya mencatat, kecuali Alkitab saudara mencatat yang lain. This lady sudah hitting menopause. Gak ada orang menopause bisa hamil. So Tuhan lagi nunjukin sama Abraham bahwa all things are possible. Dan semua mungkin karena aku. By the way, kalau saudara berpikir bahwa si Bapa orang percaya, si Father of Faith, Bapa yang beriman ini dengan berkata haleluya, be unto me, terjadilah padaku sesuai dengan kehendakmu dengan percaya, you're wrong. Dia juga like, really? Bapak orang percaya loh. Kenapa? Karena dia belum betul mengenali dia baru diperkenalkan. Halo, am I making any sense to anybody? Bahkan Sarah ketawa. Hamil. Udah berapa tahun nggak beli pembalut. Dan kalau saudara berpikir setelah kalaupun mereka percaya, mereka coba. Itu perlu tindakan iman yang luar biasa, umur 99 tahun coba mau punya anak. Secara fisik itu berat, tanpa bantuan. Zaman itu belum ada pil biru. It's a piece of work. Setelah mereka coba, dan saudara tahu Alkitab saudara tidak berkata, bam, Sarah langsung hamil. Dan 3 bulan kemudian Sarah berkata, puji Tuhan, hebat memang Tuhan Maha Kuasa. Kagak. It took a while sampai Sarah frustasi. Sampai Sarah bilang, maybe I wasn't meant to be the mother. Mungkin bukan gua mamanya. Coba deh sama yang ini. Masalahnya hamil yang ini. Okay, I'm not gonna follow up with that consequences. Sampai Sarah bilang, maybe not me. Sampai Tuhan harus confirm. No, you are and you will be the mother. Kamu mamanya. Setiap kali kalau Tuhan bilang perkenalkan dirinya, dia mau kita kenal dia. Dan saudara tahu bahwa walaupun Tuhan Maha Kuasa, untuk manusia mengenal dia, it takes time. Tadi kita nyanyi, Bapa engkau mengenal aku. Ya, for him to know us, like that. But for you and I to know him, di situ masalahnya. Saya belum berkhotbah loh saudara, waktu saya udah mau habis. Are you serious? You want me to continue this thought? Nah, setiap kali Tuhan memperkenalkan dirinya, dia mau saudara mengenal identitasnya.
Dan selain itu dia mau saudara mengenal intensinya. Gue bukan cuma maha kuasa, gue mau menunjukkan kalau gue bisa. Are you getting it? Oke, lanjut. Supaya waktunya nggak overtime. Nah, masalahnya adalah Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita dan setiap kita berbeda-beda dan secara bertahap. Mengapa? Karena saudara dan saya perlu waktu untuk mengenali dia. Betul nggak sih? Nah, kalau saudara telusuri Alkitab berulang kali dia memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang berbeda-beda. Pada waktu Abraham disuruh mengorbankan Ishak, setelah anaknya tanya, "Papa, yang mau dibunuh dombanya mana?" Papa bilang, "Tenang aja." Sampai akhirnya kalau saudara tahu kisahnya ada domba yang disediakan untuk menggantikan Ishak. Disitulah pertama kali Jehovah Jireh diperkenalkan. Apa artinya Jehovah Jireh? Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan. Nah, kalau dia memperkenalkan diri sebagai Allah yang menyediakan, bukan El Shaddai, dia mau kita tahu bahwa dia mampu menyediakan dan dia mau menyediakan. Pada waktu dia bilang sama Abraham, "I'm your shield," akulah perisaimu. Dia sedang berkata, aku mampu melindungimu dan aku mau melindungimu. Waktu dia berkata, akulah Alfa dan Omega. Dia berkata, akulah yang awal. Dia berkata, aku ada sebelum kamu ada. Akulah yang akhir, aku sudah ada dan aku akan ada sebelum atau setelah segala sesuatu berakhir. Dia tahu ujung kehidupan kita. Nah, setiap kali dia memperkenalkan diri, dia sedang memperkenalkan karakternya, kepribadiannya, sekaligus intensinya. Nah, masalahnya adalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita adalah the progressive understanding. Pengertian kita yang terus bertumbuh untuk mengenal dia. Dia kenal kita, tapi kita belum kenal dia. Nah, waktu dia bilang sama Musa, sebagai Tuhan yang menyelamatkan, sebagai Tuhan yang menebus, mereka belum kenal. Kenapa? Karena Abraham, Ishak dan Yakub tidak pernah jadi budak. They've never been slave before, or they have never become slave. Mereka bukan budak. Pertama kali bangsa Israel jadi budak adalah anak-anaknya Yakub, anak-anak Israel. Karena mereka ada di Mesir jadi budak, dan mereka berseru pada Tuhan, and for the first time in their history, pertama kali mereka perlu dibebaskan adalah pada waktu mereka ada di Mesir. Maka Tuhan bilang, now they need to know me as a redemptive God. Tuhan yang menebus hidup mereka. Buat kita sekarang, ribuan tahun kemudian, mudah untuk kita mengerti Jehovah, arti daripada Tuhan yang menebus, karena ada banyak sekali dalam kehidupan kita yang perlu dia tebus, bukan? Nah, I'm going to cut the story shorter. Pada waktu dia panggil Musa kemudian, Musa bilang, kalau begitu, bagaimana saya memperkenalkan kamu kepada mereka bangsa Israel? Saya kutip ayatnya yang Tuhan jawab dia buat saudara. Keluaran pasal ketiga. Keluaran pasal yang ketiga. Ayat ke-14. Firman Tuhan kepada Musa. Setelah dia tanya, who do you say you are to them? Siapa kamu kalau mereka tanya, siapa yang mengutus aku? Karena dia lagi bicara dengan semak belukar yang terbakar. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan pada orang Israel, aku adalah aku yang mengutus. Aku adalah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Bahasa Indonesia sounds a bit confusing. Aku adalah aku namanya yang mengutus aku kepadamu. Siapa dia? Aku adalah aku. I am who I am. His name is I am who I am. His identity is I am who I am. His intention is I am who I am. Intensinya adalah dia adalah dia. Namanya adalah dia. Dengan kata lain Tuhan berkata, aku adalah aku yang kau butuhkan.
Whoever you need me to be, siapapun yang kau butuhkan aku jadi, aku akan jadi itu bagi engkau. Kalau engkau perlu aku sebagai seorang penyembuh, aku akan menyembuhkan engkau. Dan aku mampu menyembuhkan engkau. Kalau engkau butuh aku menjadi suamimu karena engkau kehilangan suamimu di usia muda, maka aku akan mendampingimu dan aku akan menghibur kamu. Kalau engkau perlu aku menjadi penyediamu, maka aku mampu menyediakan engkau dan aku akan menyediakan engkau. Kalau engkau perlu aku ada di masa depanmu, aku adalah Omega. Dan aku tidak akan membiarkan kau jalan sendiri. I am who I am. Aku adalah Dia yang kau butuhkan. Kayaknya saya lebih semangat dari saudara di jam 8 atau jam 9 pagi. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang saudara butuhkan? Siapa Dia yang saudara butuhkan? Dan pertanyaan berikutnya adalah, do you know Him as who He is? Saudara kenal Dia seperti itu enggak? Saudara percaya Dia seperti itu enggak? Ya, masalahnya kita orang Kristen kalau boleh jujur. Ini baru saya mau berkhotbah, dari tadi belum berkhotbah. Boleh jujur? Orang Bali jujur gak sih? Atau kita di depannya baik-baik tapi dalam. Kalau kita mau jujur, kita seringkali cuma mau kenal Dia seperti yang kita mau. Bukan seperti yang Dia mau kita kenal. Memang kita butuh penyembuh. Dan kita seringkali kutip ayat-ayat yang kita suka saja, bukan? Oh, di Bali enggak ya? Jakarta. Lagi bokeh, Tuhan Jehovah Jireh. Ya jelas lah kalau lagi bokeh. But what if waktu saudara bokeh, dia tidak ingin memperkenalkan diri sebagai Jehovah Jireh, tapi sebagai batu karang yang teguh. Hello? You really want me to preach on this? Waktu kita sakit ya tentunya kita kutip. Dia Jehovah Rafa. Of course, Dia bisa menyembuhkan. Of course He would. Tapi kenapa banyak yang gak sembuh? Kan gitu. Emang kalau gak sembuh berarti dia gak bisa. Dia gak baik. Kan itu yang jadi masalah. Saya gak tahu di sini banyak yang single gak? Di gereja saya banyak single. Kalau Tuhan baik, padahal ayatnya kan tidak baik manusia seorang diri saja. Kalau Tuhan baik, kenapa gue masih sendirian? Tuhan gak mau kamu kesepian, itu maksudnya. Tidak baik seorang manusia itu hidup kesepian, itu. Karena kenapa? Orang yang menikah pun bisa kesepian. Semua yang menikah dan kesepian katakan, itu jebakan, saudara, jangan dijawab. Karena orang menikah pun bisa kesepian. Kasih tahu kalau saudara sudah menikah dan sebelahmu belum menikah dan dia bilang, soalnya gue kesepian, mau ke kondangan sendirian, mau makan sendirian. Setiap kali gue ke restoran dia tanya berapa orang, gue sendirian tahu. Sensi kan? Setiap kali ditanya berapa orang mbak, sendirian gitu. Jadi sensi banget. Emang nggak boleh makan sendirian? Boleh mbak, boleh. Bagaimana kalau dia nggak jawab seperti yang saudara mau dan dia tidak perkenalkan diri seperti yang dia mau? Tapi dia mau perkenalkan saudara dirinya sebagai penghiburmu, pendampingmu. Di Alkitab penuh dengan banyak penjelasan siapa dia. Dia suami bagi janda. Dia ayah, bapa bagi anak yatim. Nah masalahnya adalah kita nggak mau kenal dia seperti yang dia mau kita kenal. Kita mau kenal dia seperti yang kita mau dia dikenal. Hello, I think I'm ready for altar call this morning. Nah, isunya adalah the refusal, penolakan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berdiri dan menjadi dewasa. That's the problem. Kita hanya mau kenal dia seperti kita mau kenal dia. Kita tidak kasih peluang untuk dia memperkenalkan diri kepada kita sebagai pribadi yang lain seperti dia mau kita kenal. Betul gak sih? Waktu dia biarkan hidup kita kena badai, kita mau dia jadi pembela. Tapi dia bilang no,
Saya mau jadi batu karang yang teguh, supaya kamu tidak berantakan. Sudah ingat waktu saya kutip ini, dan saya mau minta tim praise worship menaik karena waktu saya hampir habis. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel ada di dapur, atau ada di depan dapur perapian. Sudah tahu kisahnya kan? Sudah baca Alkitab kan? Ada. Di Bali baca Alkitab juga. Waktu Nebukadnezar bilang gini, whoever, siapapun juga yang enggak sembah dewaku, bakar. Itu konsekuensinya. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka bilang, Terus mereka kutip begini, Our God, El Shaddai, yang maha kuasa, bisa selamatkan kami. El Shaddai bisa nggak? Bisa. Karena dia maha kuasa. He can and he will. But if he doesn't, di situ letak kunci perbedaannya. Tapi kalau dia tidak, dengan kata lain dia bilang gini, gue gak ngerti kenapa dia enggak. Tapi dari pengenalan gue kalau dia El Shaddai, dia bisa dan dia mau pasti. Tapi gue gak tahu dia kenapa enggak. Kalau dia enggak, kita tidak akan kompromi nyembah dewamu. Mereka bilang begitu. Wah, saya pikir kalau saya jadi Tuhan saya ikut panas. Nebukadnezar kurang ajar. Ini hamba-hambaku sudah mempertaruhkan hidup mereka. Tidak takut mati. Beda dengan Petrus. Baru ditarik bajunya, Om kenal sama yang disalib? Enggak, siapa bilang? Om followernya, Instagramnya Yesus. Enggak, kagak. Langsung di-unfriend. Mereka enggak. Mereka bilang, I know our God, our El Shaddai could save us. Mereka tidak ragu sama itu. But even if he doesn't, kalaupun dia tidak, we will never bow down. Kami tidak akan pernah tunduk menyembah dewamu. Kalau saya jadi Tuhan, kalau saya. Nebukadnezar, you gonna see. Lu lempar masuk, karena dapurnya dikasih 7 kali lebih banyak panasnya. 7 kali lipat panasnya. Saya nggak ngerti areng apa yang dia masukin, kayu apa yang bisa naikin temperatur sampai 7 kali lipat. Kalau saya jadi Tuhan, saya akan lakukan mujizat yang menakjubkan. Yaitu meluputkan mereka dari api. Dilempar masuk, muncrat keluar. Lempar masuk, muncrat keluar. Diikat, talinya putus. Betul gak sih? Diikat, napas saja putus. Biar dia tahu diri. Tapi those things did not happen. Dilempar masuk, gak keluar. Karena Tuhan tidak meluputkan mereka dari api, tapi Tuhan menyertai mereka di dalam api. I'm gonna say it one more time. Tuhan tidak meluputkan mereka dari api, tapi Tuhan menyertai mereka di dalam. Itu yang bikin Nebukadnezar lebih bertekuk lutut. Kalau saudara mau baca di Daniel pasal ketiga. Sampai Tuhan bilang gini, siapapun juga di negeri ini, in the future, di masa depan, menghina Tuhannya, Mesak, Abednego, mereka yang akan dihukum. Berapa banyak saudara tahu bahwa di bangsa ini perlu kenal Tuhan yang kita tampilkan seperti itu? Tuhan yang ingin dirinya dikenal, bukan Tuhan yang kita ingin kenal. Kita ingin Tuhan yang selalu meluputkan kita dari api. Halo? Kita ingin Tuhan yang meluputkan kita dari apa yang kita alami. Pujilah nama Tuhan kalau memang Tuhan luputkan kita. Tapi harusnya kekristenan kita tidak luntur pada saat kita di dalam api. Kekristenan kita tidak luntur pada waktu kita masih bergumul secara keuangan. Kekristenan kita tidak luntur walaupun sakit kita tidak disembuhkan. Bukan berarti kita tidak percaya dia bisa menyembuhkan dan akan menyembuhkan. Kita belum mengerti mengapa dia tidak menyembuhkan kita. Tapi kalau saudara bisa ada posisi itu kemudian berkata, aku tidak mengerti, tapi aku mau mengenal dirimu yang perlu aku kenal di musim ini,
Aku akan punya pengenalan yang lebih dalam akan Engkau, supaya aku bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih dewasa, sehingga dunia sekitarku bisa melihat pertumbuhanku, perbuatanku yang baik, dan kemudian mempermuliakan Bapa di surga. Itu Matius pasal ke-5, 16. Dunia perlu melihat perbuatanmu dan aku yang baik. Bukan hatimu yang kecewa karena pasangan hidup belum datang. Bukan hatimu yang kecewa karena tabunganmu belum bertambah. Posisimu belum mengalami promosi. Atau sakit penyakit orang tuamu atau dirimu belum mengalami mujizat untuk sembuh seperti yang saudara bayangkan atau pikirkan. New Tribe Bali, apakah saya mendapatkan komitmen itu saudara mau mengenal Tuhan yang seperti itu? Sebagaimana dia mau perkenalkan dirinya kepada saudara? Ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal ke-13, ayat 11 dan 12, berkata seperti ini. Ini Paulus yang bilang, ketika aku kanak-kanak, perhatikan apa yang dia katakan. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku apa? Berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan apa? Sifat kanak-kanak. Dewasa dan kanak-kanak. Saudara perhatikan di sini, gak ada urusannya sama umur. Gak ada urusan sama posisi. Gak ada urusan sama kekayaan. Gak ada urusan sama pendidikan. Enggak ada urusan sama inteligensia. Dewasa dan anak-anak ditentukan oleh pikirannya, cara berpikirnya, cara merasanya, cara berkata-katanya. Makanya orang yang ngambekan itu anak kecil walaupun umurnya gocap. Hello? Habis dia gitu terus. Nah, itu anak kecil loh. Yang lebih repot jadi pastor kalau dua anak kecil menikah. Tuh. Walaupun kenal ayat. Tuh. Terus pastornya disuruh tentukan, who wins? Mati berdiri pastor. Tapi saya percaya nggak ada di New Tribe. Jakarta banyak. Karena kalau dia dewasa, cara berpikirnya berubah. Orang yang cara berpikirnya berubah dan perasaannya berubah, gampang untuk mengalah. Kok berat amennya? Kata-katanya enggak. Ada self control. Itu orang dewasa. Ya, ini aja kekanak-kanakan, apalagi Tuhan, why me? Why me, Lord? Kutip ayat sih. Tuhan berusaha untuk sadarkan kita, sama seperti anak kecil yang ngambek. Soalnya punya anak kecil yang ngambek kan? Tantrum. Tuhan cuma berusaha, I wish you grow up and understand. Seandainya kamu ngerti, Papa jahat, Tuhan jahat, katanya. Tapi saya percaya hari ini tidak lagi ada orang mau terjebak di dalam sakit hati, kecewa. Apalagi percaya sama kebohongan iblis. Karena kebenaran datang dalam hidup saudara. Penghiburan datang, jalan datang. Berkat Tuhan datang dalam hidup saudara. Amen. Mari kita bangkit bersama-sama. Penyanyinya mana? Saya naikkan pujian. Salah satu pujian yang saudara inginkan. Ambil beberapa saat, saya hanya perlu 2 menit berdoa bagi saudara sebelum saya serahkan kembali kepada Pastor Jessica untuk menutup. Pejamkan mata saudara sebentar sambil mereka cari lagunya. Saya nggak bernyanyi karena saya nyanyi pasti mujizat terjadi. Saya selalu membunuh yang hidup dan membangkitkan yang mati. You don't want me to see. Go ahead.